Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Jepang daring. Di sini kita akan mempelajari tentang kore, sore, dan are ya. Itu tentang ini, itu, dan di sana ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu ada kata petunjuk. Kata tunjuknya adalah kore, sore, dan are ya. Pembelajaran kali ini singkat, padat, dan jelas ya. Jadi di sini langsung ke poin-poinnya saja biar mempersingkat waktu. Di sini ada beberapa kata kerja, kata benda yang di sini ada beberapa kata benda yang diharapkan kalian semua bisa hafalkan atau pahami dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Di sini ada buku, buku itu adalah hong, lalu ada sukue ya, isu, jisho, heitai dengwa, empitsu, borupen, tokei, udedokei, shinbun, zashi, hasami, kagi, lalu ada watashi, ada anata, ada kabang, ada kuruma, ada jitensa, lalu ada baiku. Yang terakhir adalah penambahan sang di akhir nama ya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang mungkin kalian sering mendengar nama di akhirnya ada sang ya, sang gitu. Misalkan doni sang dan sebagainya. Itu adalah penghormatan saja ya. Oke, lanjut. Di sini ada pola kalimat yang mendasar di sini, sederhana, simple. Bisa pilih kore, sore, atau are. Yaitu kore itu ini, sore itu, are di sana ya. Kore, sore, are. Lalu wa di sini dimerahkan sebagai partikel ya, kata bantu. Wa lalu kata benda di sini dimasukkan. Jadi ini nih dimasukkan, bisa dimasukkan ke sini semua. Lalu diakhiri dengan des. Contohnya misalkan kore wa hong des. Ini adalah buku atau ini buku. Kalau dalam arti singkat, kore wa hong des, ini buku atau ini adalah buku. Misalkan bisa diganti, hongnya bisa diganti enpitsu misalkan. Kore wa enpitsu des. Ini artinya ini pensil. Atau diganti misalkan ini kunci. Kore wa kagi des. Ini adalah kunci. Nah, seperti itu. Jadi tinggal diganti-gantikan saja ini ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, ya di sini adalah kore, sore atau are, lalu wa di situ dimasukkan kata benda lagi. Kata benda di sini adalah kata benda yang ini tadi ya, benda-benda barang-barangnya. Lalu no. Lalu kata benda yang kedua adalah orang ya, karena ini menunjukkan kepemilikan ya. Lalu diakhiri dengan des. Nah, no di sini adalah kata bantu no menyatakan kepemilikan benda tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa benda yang di depan ini adalah kata benda milik orang yang di belakangnya. Contohnya, kore wa donisang no hong des. Kore wa donisang no hong des. Ini adalah donisang no hong. Jadi buku punyanya Doni. Buku punyanya Doni. Kore wa donisang no hong des. Ini adalah buku milik Doni. Seperti itu. Nah, ini gambaran sederhana maksud dari ini, itu, dan di sana. Jadi kore adalah sesuatu benda ya yang dekat dengan kita, dekat dengan pembicara. Sore adalah benda yang dekat dengan lawan bicara, kayak itu. Nah, lalu untuk are adalah benda yang jauh dari kedua orang ini, jadi dekatnya sama orang ketiga atau jauh gitu ya. Itu simbolnya di situ ya. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk yang ketiga ya. Jadi ini bentuk pertama, pola kalimat 1, 2, dan 3 ya dari kore, sore, are. Nah, untuk yang C yang ketiga adalah ini bentuk kalimat tanya. Kore, sore, are, partikelnya masih sama wa ya. Lalu kata bendanya tadi sama yang di atas, kata benda yang ini. Lalu masukkan deska ya, deska. Jadi di Jepang itu nggak ada tanda tanya. Tanda tanyanya itu digantikan dengan ka ini nih. Ka ini nih menggantikan tanda tanya ini. Jadi kore, sore, are, wa, kata benda deska. Atau yang kepemilikan juga bisa, yang ini yang bentuk B juga bisa dibuat bentuk pertanyaan sama depannya, bedanya di belakang yaitu menjadi deska ya. Kak di akhir kata des menunjukkan sebagai kalimat tanya. Nah ini ya, contohnya
Korewa Hong desu ka? Di cara pengucapannya pun berbeda. Kalau tadi yang ini Korewa Hong desu, datar saja, Korewa Hong desu. Kalau yang ini agak diangkat nadanya, ya, agak diangkat karena nada bertanya, jadi naik ke atas. Korewa Hong desu ka? Ya, beda ya. Korewa Hong desu. Korewa Hong desu ka? K-nya ke atas, naik nadanya. Apakah ini buku? Apakah ini buku? Ya, kita kalau membuat kalimat pertanyaan kan biasanya nadanya agak naik sedikit kan. Ini buku gitu. Ada kesan bertanya di situ. Ada nada bertanya. Ya, kalau misalkan yang pemilikan Korewa Doni sang no hong desu ka? Ya, apakah ini buku milik Doni gitu. Atau ini buku milik Doni gitu. Tanda tanya kan. Korewa Doni sang no hong desu ka? Atau diganti kata lain misalkan jiso. Misalkan jiso itu kamus. Korewa Doni sang no jiso. Korewa Doni sang no jiso desu ka? Nah, gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, ke bentuk yang terakhir yaitu bentuk penyangkalan atau negatif ya. Sama depannya juga tidak berubah. Kore, sore dan are ya. Kore, sore, are. Lalu wa, lalu kata benda, lalu dewa ari maseng ya. Dewa ari maseng adalah bentuk penyangkalan dari bentuk des. Jadi des itu bisa dibilang positif ya, atau agreement, persetujuan atau benar ya. Lalu dewa ari maseng itu yang salah atau tidak setuju atau tidak benar ya. Kore, sore, are, wa, kata benda, dewa ari maseng. Yang kepemilikan juga sama. Kore, sore, are, lalu partikelnya wa, kata benda, penunjuk kepemilikan no, kata benda lagi, lalu dewa ari maseng. Dewa ari maseng di akhir kata menunjukkan sebagai kalimat penyangkalan atau negatif ya. Contohnya Korewa Hong dewa ari maseng. Ini bukan buku. Jadi dewa ari maseng itu menyangkal pernyataan kata benda yang ini. Ini bukan buku. Korewa Hong dewa ari maseng ya. Lalu contoh lagi, ini yang kepemilikan. Korewa Doni sang no hong dewa ari maseng. Ini bukan buku milik Doni. Mungkin bukunya milik Sakura atau milik Yamato dan sebagainya ya. Jadi kalau yang dewa ari maseng ini menyangkal bahwa ini nih miliknya yang ini ya. Untuk kepemilikan, penyangkalan ini berarti bahwa benda yang ini bukan milik orang ini. Ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi itu adalah pembelajaran tentang kore, sore, are yang saya persingkat. Jadi kalian bisa pause atau perlambat videonya kalau mungkin kecepatan ya. Jadi utamanya di sini adalah kita harus mempelajari dulu ini ya, kata bendanya. Silahkan dihafalkan ya. Tidak terlalu banyak di sini. Dan benda-benda ini tersebut dekat dengan kita ya. Ada buku, kita pasti punya buku, meja, kursi. Ya, sekolah ada meja kursi, kamus mungkin jarang sekarang, tapi ada di handphone. Nah, ini ada handphone juga. Pensil pulpen, pasti kalian pakai pensil dan pulpen. Jam dinding ada di mana-mana. Dodoke jam tangan juga ada. Sinbung mungkin di rumah-rumah ada. Lalu zasi majalah juga mungkin masih ada. Hasami pasti ada. Kagi kunci motor kagi ya. Lalu watashi dan anata, saya dan kamu, saya dan anda ya. Lalu kabang ya, kita pakai tas pasti. Berumah mobil biasa melihat, citensu juga sepeda, dan baiku motor ya. Ini pola kalimatnya, silahkan dipahami lagi untuk ini ya, ini, itu, dan di sana. Sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.